Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mewawancarai tokoh masyarakat, yaitu Pak Lurah di Teratai. Mari saksikan wawancara kami berikut ini. Jadi kami dari perwakilan mahasiswa PGSD untuk pembelajaran matkul Pancasila, kami ingin mempertanyakan mengenai topik Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Jadi untuk pertanyaan yang ingin kami tanyakan adalah, satu, bagaimana menurut Bapak nilai-nilai Pancasila dapat diimplementasikan secara konkret dalam setiap tahap pembangunan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi? Terima kasih. Kalau kita bicara mengenai Pancasila, kita sudah belajar mulai dari sekolah dasar sampai ke tingkat perguruan tinggi. Jadi implementasinya kepada pembangunan di masyarakat dari perencanaan. Tentunya sebelum rencana itu kita mengadakan rapat kerja kelurahan atau muskel. Jadi kalau kita merunut dari Pancasila tersebut, di situ kita termasuk di sila keempat, yaitu musyawarah mufakat. Jadi dalam musyawarah tersebut kita menginspirasi ataupun mengakomodir dari usulan daripada ketua-ketua RT yang akan diusulkan kepada pemerintah daerah. Tentunya dari usulan tersebut diantaranya mengenai pembangunan fisik ataupun sejenis lain seperti pemberdayaan masyarakat, baik itu di bidang keagamaan, kemudian di bidang pendidikan, itu tetap diusulkan di musyawarah kelurahan tersebut. Jadi dalam musyawarah tersebut kita memperoleh kesepakatan di antara masing-masing ketua RT yang ada di perwakilan Kelurahan Teratai. Adapun jumlah Kelurahan Teratai ini RT-nya 20.000. Jadi kita ambil mungkin 3 atau 4 prioritas pembangunan di Kelurahan Teratai tersebut. Jadi itulah mungkin mengimplementasikan Pancasila sebagai pembangunan di tengah masyarakat, terutama mulai dari perencanaan ataupun pembangunan. Namun dalam perencanaan tersebut kita tetap mengajukan ke tingkat kecamatan untuk dibawa ke pemerintah daerah. Tidak untuk kemungkinan mungkin beberapa prioritas yang kita ajukan tadi sudah saya sebutkan, yaitu 4 prioritas, mungkin 1 atau 2 yang akan diakomodir oleh pemerintah daerah. Itulah implementasinya Pancasila di tengah masyarakat. Baik Bapak, itu tadi sudah mengenai implementasi dari pihak kelurahan sendiri kepada masyarakat yang ada. Lalu pada hal ini bagaimana peran masyarakat sipil dalam mengawal implementasi Pancasila sebagai paradigma pembangunan? Jadi peran masyarakat mengimplementasikan Pancasila dalam pembangunan, mereka juga mengawasi ataupun ikut serta dalam kegiatan pembangunan di Kelurahan Teratai tersebut, terutama dalam bidang keagamaan, bidang sosial politik, terutama misalnya ada konflik di tengah masyarakat seperti adat, ini mungkin dalam perbuatan di tengah masyarakat yang melenceng dari kegiatan agama ataupun melenceng dari kegiatan adat. Jadi kita tetap teguh berpegang kepada Pancasila, terutama dari segi keamanan. Itu kita tetap melibatkan masyarakat, terutama kepada limas-limas yang ada di Kelurahan Teratai. Jadi itu menunjukkan bahwa kita sudah ikut serta dalam mengamankan Pancasila sebagai dasar itu untuk memajukan pembangunan di Kelurahan Teratai. Itulah fungsi masyarakat terutama untuk mengawasi kegiatan-kegiatan yang dikelola oleh pemerintah daerah tersebut. Nah, jadi pertanyaan terakhir Bapak, dari penjelasan Bapak itu, bagaimana Pancasila dapat terus relevan sebagai paradigma pembangunan di masa depan yang penuh ketidakpastian? Terima kasih.
kalau lihat di fenomena sekarang ini, nampaknya kita ini di nggak pelajar lah. Sebenarnya di sekolah-sekolah baik itu dari SD sampai ke tingkat SMA sudah kita belajar Pancasila dari dulu sampai sekarang. Namun kenyataannya banyak pelajar-pelajar kita mungkin melenceng dari apa yang sudah diamalkannya, apa yang sudah dipelajarinya. Terutama kita lihat sekarang banyak kejadian di tengah-tengah masyarakat. Anak-anak sekolah melakukan kegiatan-kegiatan di luar, istilahnya itu di luar kemampuan kita, di luar kesadaran orang tua kita, seperti geng motor, kenakalan belajar pada anak-anak. Mungkin kejadian sekarang ini banyak anak sekolah seperti anak SMP sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila. Mudah-mudahan kedepannya anak-anak pelajar kita terutama ini diawasi oleh orang tua, diawasi kita bersama sebagai apalagi adik sebagai mahasiswa. Tolong nanti seandainya adik-adik sudah insya Allah akan dilantik ataupun sudah selesai jadi seorang pendidik. Nah, inilah tantangan daripada adik-adik. Mungkin nanti setelah selesai kuliah tersebut kita tolong nanti terapkanlah rasa nasionalisme kita, terutama anak-anak yang Pancasilais. Jadi dengan kejadian tersebut insya Allah mungkin tidak akan terulang lagi. Mungkin anak-anak kita ini mungkin dia sudah sering melihat mungkin di video-video di TikTok. Kita harap maklum lah karena media massa sekarang ini seperti HP sangat mudah diakses. Mereka akan mencontoh kegiatan-kegiatan yang mungkin sangat bertentangan baik itu dari segi Pancasila ataupun dari agama itu sendiri. Lalu untuk pertanyaan terakhir, bagaimana kebijakan pemerintah terkait pembangunan sejalan dengan nilai-nilai Pancasila? Bilangnya? Untuk pertanyaan terakhirnya, bagaimana kebijakan pemerintah terkait pembangunan sejalan dengan nilai-nilai Pancasila? Ini kebijakan pemerintah terkait dengan Pancasila. Jadi kebijakan pemerintah untuk pembangunan terutama di Kelurahan Tarta ini, kebijakan pemerintah harus mengakomodir yaitu kegiatan-kegiatan yang ada usulan dari masyarakat. Jadi selanjutnya pemerintah akan melihat sejauh mana hasil dari upaya masyarakat untuk melindungi terutama di Kelurahan Tarta ini. Saya selaku lurah akan berkoordinasi juga dengan seluruh elemen masyarakat, seluruh warga di Kelurahan Tarta ini. Jadi insya Allah mungkin pemerintah daerah akan mengakomodir, akan mengimplementasikan Pancasila ini di tengah masyarakat dan diadakan mungkin nanti sejenis mungkin ada pelatihan kita rekrut anak-anak muda, mungkin pelatihan lembaga adat, pelatihan masalah narkoba. Nah, itulah kebijakan pemerintah supaya kita sama-sama mengintegrasikan anak muda selalu menjadi yang Pancasilais. Baik Bapak, terima kasih untuk pendapat dari Bapak. Kami undur diri dulu dari wawancara ini. Saya boleh bertanya sebelumnya siapa nama Bapak? Nama? Ya. Nama Yatiman SE. Yatiman SE. Iya, Terima kasih. kasih. Dari mana? Kami dari Universitas Jambi, Prodi PGSD. Asli dari Jambi. Yang bilang? Saya asli dari Sumatera Utara, Bapak. Beda ya? Ini? Bungo, jadi ini? Rinci ya. Rinci. Jadi kita inilah nama Pancasila, walaupun berbeda tapi tetap satu. Nah, itu. Jadi sama prodinya? Sama. Bukan BSB bukan ya? Bukan pendidikan ini ya? Ini Di sinilah. Iya. Oh, iyalah. Iya.
Itu semester berapa? Masih semester 1.